Saat menonton film horor, kita sering berpikir, mengapa dia menjauh dari kelompok? Mengapa dia memutuskan untuk menjelajahi dasar gua? Jika saya berada di posisinya, pasti saya akan selamat. Baiklah, mari kita analisis ini. Dalam seri kami, Bagaimana Bertahan dari Film Horor, kami memberikan tips penting untuk tidak menyerah di hadapan 6 monster ikonik ini. Bagaimana mengalahkan Freddy Krueger? Penjahat ini telah menandai masa kecil banyak orang. Dengan 9 film yang didedikasikan untuknya dan total 42 kematian, Freddy adalah sosok yang menakutkan. Awalnya, dia adalah manusia biasa, seorang pembunuh anak-anak yang lolos dari keadilan dan dibakar hidup-hidup oleh orang tua yang ingin balas dendam. Namun, keadilan yang dilakukan sendiri tidak selalu menjadi solusi terbaik. Selama kebakaran, dia membuat perjanjian dengan setan, mendapatkan kekuatan unik, kemampuan untuk membunuh orang dalam mimpi mereka. Begitu Anda tertidur, dia dapat menciptakan mimpi buruk dengan konsekuensi nyata. Dia bisa menyedot Anda ke dalam tempat tidur Anda sendiri, mengubah Anda menjadi kecoa untuk dihancurkan, menelan organ vital Anda dengan ciuman, atau menyuntikkan racun dengan jarum tajam di jarinya. Jika Anda mati dalam mimpi, Anda mati dalam kehidupan nyata. Jadi, bagaimana bertahan dari Freddy? Solusi paling sederhana adalah menghindari tidur. Dengan cara ini, Anda tidak bermimpi. Itulah yang semua protagonis coba lakukan. Tetapi, sayangnya, mereka tidak bisa bertahan lama. Rekor dunia untuk waktu tanpa tidur adalah 11 hari dan 25 menit. Pada akhirnya, individu tersebut bahkan tidak bisa berbicara lagi. Tes dilakukan pada tikus, dan setelah 3 minggu tanpa tidur, mereka mati. Oleh karena itu, menghindari tidur bukanlah pilihan yang layak. Namun kita bisa mencoba untuk menghindari bermimpi. Seperti yang Anda tahu, mimpi terjadi dalam siklus tidur tertentu, terutama selama tidur REM. Strateginya adalah melakukan tidur mikro selama 1 jam, menghindari masuk ke fase REM, di mana mimpi terjadi. Pendekatan lainnya melibatkan mengubah kimia otak Anda, karena perlu diingat, mimpi Anda terbuat dari molekul dan dimungkinkan untuk menekannya dengan menggunakan antidepresan tertentu. Namun, hal ini sedikit memperumit keadaan. Dalam film, mereka menemukan cara lain untuk menghadapi Freddy, dan strategi-strategi tersebut bekerja dengan sangat baik. Freddy takut pada api, karena itulah cara dia menemui ajalnya. Oleh karena itu, jika Anda bisa membakar diri dalam mimpi, itu akan melukainya dan membuat Anda terbangun secara alami. Pilihan lainnya adalah menghadapinya secara mental. Dia tidak akan bereaksi dengan baik jika Anda tidak menunjukkan ketakutan, membalikkan badan kepadanya, atau bahkan lebih berani jika Anda menciumnya. Ya, kekuatan kehendak mungkin terlihat seperti solusi yang terlalu sederhana dalam hal narasi. Namun, untungnya, hal ini berubah dalam film-film berikutnya, di mana Freddy menjadi jauh lebih kuat. Dia berubah menjadi iblis sejati, dan untuk mengalahkannya, diperlukan tindakan ekstrim. Seorang pastor mungkin sangat penting, baik untuk menyiramkan air suci ke tulang-tulangnya atau untuk menunjukkan pantulannya di cermin yang akan mengirimnya kembali ke neraka. Taktik ini bekerja setidaknya dalam 2 film. Jika Anda tidak memiliki seseorang yang religius di sekitar, alternatif terbaik adalah mencuri objek darinya, seperti topinya, dan terbangun. Jika Anda memiliki sesuatu yang menghubungkan dunia mimpi dengan kenyataan, Freddy akan secara otomatis dibawa ke dunia nyata. Setelah termaterialisasi, dia kehilangan kekuatannya, dan Anda bisa melakukan apapun yang Anda inginkan terhadapnya. Begitulah cara dia akhirnya dikalahkan dalam O Film de Freddy. It Follows adalah salah satu film horor favorit saya. Monster itu, pada saat yang sama, sangat berbahaya, dan secara paradoks, tidak. Itu adalah makhluk yang menular secara seksual. Jika Anda berhubungan dengan seseorang yang terkutuk, orang itu akan menularkannya kepada Anda. Anda kemudian akan melihat entitas tersebut yang mampu mengambil penampilan manusia manapun dan akan mengikuti Anda tanpa henti kemanapun Anda pergi. Ia tidak terlalu gesit,
tetapi sangat penting untuk menghindarinya agar tidak menangkap Anda, karena jika ia berhasil, ia akan menghancurkan tulang-tulang Anda dengan kekuatan yang luar biasa. Untuk memperburuk situasi, entitas itu tidak terlihat. Anda hanya dapat melihatnya jika Anda berada di bawah kutukan, meskipun orang biasa dapat berinteraksi dengannya, seperti mendorong, menutupi, memukul, atau bahkan menembaknya. Sayangnya, monster itu abadi. Anda hanya bisa memperlambatnya dengan melukainya, dan pada puncak keputusasaan, ia akan mengira telah membunuh Anda dengan meledakkan kepala Anda. Namun, sayangnya, itu tidak akan cukup. Lalu bagaimana cara bertahan hidup? Solusi pertama adalah memindahkan kutukan dengan bercinta dengan seseorang, lalu melarikan diri secepat dan sejauh mungkin. Ini bukan tindakan yang paling etis, tetapi itulah yang dilakukan protagonis di awal, membiarkan sang pahlawan wanita menanggung konsekuensinya. Seorang pria yang jatuh cinta padanya, menawarkan diri untuk bercinta dan mengambil alih kutukan tersebut. Masalahnya adalah, ia akhirnya akan tewas. Dan dalam kasus ini, apa yang terjadi? Kutukan itu akan kembali ke orang sebelumnya, yaitu sang pahlawan wanita. Penting bahwa orang yang Anda kutuk tetap hidup. Alternatifnya adalah memindahkan kutukan ke seorang pelacur. Jika ia memiliki banyak klien, ini secara otomatis memperpanjang rantai penularan. Namun, ini bukan solusi yang pasti, karena Anda akan selalu hidup dengan ketakutan bahwa orang yang terkontaminasi akan terbunuh dan entitas itu kembali kepada Anda. Ide lainnya adalah mencari tempat yang tidak dapat diakses oleh entitas tersebut. Sayangnya, ia mampu melakukan hampir semua hal. Membobol pintu, memanjat, atau berenang. Pada akhirnya, Anda bisa mencoba membuatnya jatuh ke dalam sumur yang sangat dalam atau mengurungnya di dalam sel. Tetapi tidak ada jaminan bahwa dengan kekuatan yang luar biasa, ia tidak akan bisa melarikan diri. Tidak, sebenarnya satu-satunya cara untuk menang adalah dengan memanfaatkan titik lemahnya, kelambatan. Seperti dalam film, cukup lakukan perjalanan pulang pergi dengan mobil dan Anda akan aman. Anda bahkan bisa menjalani hidup yang benar-benar normal. Semuanya bermuara pada pengaturan waktu. Dapatkan rumah di Mantes-la-Jolie dan bekerja di Paris. Butuh 1 jam dengan mobil, tapi 12 jam jika berjalan kaki. Anda berangkat kerja jam 8 pagi. Saat entitas itu mendekati rumah Anda, tinggallah di Paris sampai jam 8 malam. Ketika entitas itu tiba, hop, Anda kembali ke rumah. Ini adalah rutinitas yang melelahkan, tapi setidaknya Anda bertahan hidup. Solusi yang lebih drastis adalah pindah ke Selandia Baru. Itu adalah antipoda dari Prancis, tempat terjauh dari kita, sejauh 1910 km dengan seluruh Samudra Pasifik sebagai penghalang. Dengan kecepatan renang rata-rata 3,4 km per jam, Anda akan aman selama 206 hari. Setelah itu kembali ke Prancis dan ulangi siklusnya. Jika Anda pintar, Anda bahkan bisa memasang pelacak GPS di punggungnya untuk memantau lokasinya secara real-time. Selamat, Anda baru saja mengalahkan entitas iblis dengan cara yang paling absurd. Hanya perlu berharap bahwa pandemi global tidak menutup semua perbatasan. Bagaimana dengan mengalahkan Jason dan Michael Myers? Mereka adalah 2 pembunuh paling ikonik dalam film horor. Besar, kuat, dan ahli dalam menghabisi remaja dengan serangan pisau. Mari kita mulai dengan yang paling terkenal, Jason. Dia muncul dalam 11 film Friday the 13th, termasuk reboot pada tahun 2009. Dia tidak diam saja, mengumpulkan total 157 korban. Menariknya, hanya di film ketiga dia memakai topeng ikoniknya. Sebelum itu, dia hanya memakai sepotong kain di kepala. Mengapa? Hanya karena begitu. Jason bukanlah monster supernatural, tapi anak cacat yang ditenggelamkan oleh teman-temannya sementara pengawas camp sedang, terlalu sibuk dengan pacarnya. Sejak saat itu, Jason berusaha membunuh sebanyak mungkin remaja yang terlibat dalam seks, mengonsumsi alkohol, atau menggunakan narkoba. Bagaimanapun, ini bukanlah hal yang positif. Di berbagai kesempatan ia melepas topengnya. Dia
Katakanlah dia tidak terlalu menarik, tapi tidak ada yang supernatural. Di film keempat, dia akhirnya dipenggal oleh seorang anak yang sepertinya menjadi akhir yang pasti. Namun, di film-film berikutnya, dia dihidupkan kembali oleh petir, berubah menjadi semacam zombie yang menjijikkan dan hampir tidak bisa dihancurkan. Dia akan disetrum, dirantai, dan ditenggelamkan, dilelehkan dengan asam, bahkan ditembaki dan dibom oleh FBI. Sayangnya semua itu masih belum cukup, karena jantungnya terus berdetak. Siapapun yang menatapnya akan terhipnotis dan dimakan, memberikan Jason tubuh baru. Dia bahkan bisa berubah bentuk kapanpun dia mau, mengeluarkan makhluk mirip xenomorph yang akan mengambil alih tubuh lain. Film ke-9 mengungkapkan bahwa satu-satunya cara untuk mengalahkannya adalah dengan mengirimnya kembali ke neraka, menikamnya dengan belati ajaib di tangan anggota keluarganya. Dalam hal ini, saudara tirinya. Pada titik ini, ceritanya sudah sedikit melampaui harapan, tapi terus semakin dalam. Di film ke-10, Jason dihidupkan kembali. Tidak diketahui persis bagaimana. Ditangkap oleh pemerintah untuk digunakan dalam eksperimen dan dikriogenisasi, membiarkan masa depan menanganinya. Dia dihidupkan kembali pada tahun 2455, ditingkatkan dengan nanorobot, menjadi cyborg undead yang hampir tak terkalahkan. Dia akhirnya dikalahkan oleh pengorbanan heroik, dibakar di atmosfer, dan berubah menjadi bintang jatuh yang indah. Bisakah kita sepakat bahwa franchise ini praktis mati dengan film ini? Tapi bagaimana cara bertahan dari Jason? Seperti yang Anda lihat, banyak strategi telah dicoba dan tidak terlalu sulit. Meskipun dia bisa regenerasi, tetap mungkin untuk melukainya, menangkapnya, mengurungnya, atau bahkan mengreorganisasinya. Untuk menghilangkannya sepenuhnya, Anda dapat menghancurkan hingga sel terkecil dari tubuhnya, baik dengan membakarnya hingga habis atau melarutkannya dalam asam. Namun perhatikan, tidak boleh tersisa sedikit pun. Jason juga memiliki kelemahan psikologis. Dia sangat terikat pada ibunya. Oleh karena itu, jika Anda menyamar untuk terlihat seperti ibunya, seperti yang terjadi di film kedua, dia akan menjadi jinak dan menuruti perintah Anda. Meskipun demikian, dia adalah pengawal yang cukup efisien. Hal yang sama tidak berlaku untuk Michael Myers, pembunuh paling ikonik kedua dalam sejarah film. Dia memiliki mekanisme yang mirip dengan Jason. Dia muncul dalam 12 film waralaba Halloween dengan total 121 korban. Singkatnya, dia adalah pembunuh berantai yang dirasuki oleh jiwa Celtic yang terkutuk, ditakdirkan untuk membasmi keluarganya dan melakukan sebanyak mungkin kejahatan pada malam Halloween. Sudah banyak yang dicoba. Menembaknya, menabraknya, menikamnya, membakarnya, bahkan memenggalnya, tetapi tidak ada yang berhasil. Meskipun demikian, dia masih manusia biasa, yang berarti Anda bisa membuatnya pingsan dan menahannya. Dalam film terbaru, dia terlihat tanpa topengnya di rumah sakit jiwa. Bagaimana bertahan dari Chucky? Serial Chucky terdiri dari 8 film dengan total 74 korban. Awalnya, dia adalah seorang penjahat yang tewas oleh polisi di sebuah toko mainan. Dengan menggunakan ilmu voodoo, dia memindahkan jiwanya ke dalam boneka yang sama sekali tidak ramah. Meskipun terlihat tidak berbahaya, dia sangat berbahaya. Dia mempertahankan kekuatan manusia, dan ukurannya yang kecil membuatnya sulit ditangkap dan dibidik. Tujuannya adalah mendapatkan kembali bentuk manusia, dan untuk itu, dia perlu memindahkan jiwanya ke orang pertama yang dilihatnya dalam bentuk boneka, Andy, yang saat itu baru berusia 6 tahun. Pencarian ini berlangsung selama 8 film, tanpa dia mencapai tujuannya. Bagaimana bertahan dari Chucky? Dalam film pertama, Andy berhasil membakarnya hingga habis, tetapi dia selamat. Yang membunuhnya adalah tembakan langsung ke jantung. Namun dia dihidupkan kembali oleh pembuat mainan yang memperbaikinya. Dalam film kedua, Andy melelehkannya dengan plastik yang terbakar, tetapi dia sekali lagi selamat. Ini adalah pukulan pasti dari udara terkompresi yang akan meledakkan kepala Anda. Hanya saja dia bangkit kembali.
dengan sedikit darahnya mengalir ke dalam tangki plastik yang meleleh. Situasinya rumit, dan meskipun Anda melumpuhkannya, dia masih bisa memindahkan jiwanya ke boneka lain dengan mengucapkan mantra voodoo. Yang saya sarankan adalah kita memotong anggota tubuhnya dan menyegelnya rapat-rapat di dalam kotak. Itulah yang mereka lakukan dalam sebuah film, meletakkan kepalanya di dalam brankas. Sayangnya, Andy yang telah menua dengan baik, tetapi dengan sisi sadis yang berlebihan, memutuskan untuk mengeluarkannya sesekali untuk menyiksanya, dan itu akan menjadi pemicunya. Jangan naif, lelehkan mulutnya dengan korek api agar dia tidak bisa lagi berbicara dan mengucapkan mantra voodoo-nya. Pastikan darahnya tidak mengalir kemanapun, kunci dia di dalam kotak, las kotak itu, dan sembunyikan di tempat yang tidak akan ditemukan oleh siapapun. Bagaimana bertahan dari badut-badut ini? Adegan yang mengesankan itu, wajah badut yang muncul, anak kecil yang tangannya dicabut, ditarik ke dalam ketidaktahuan. Karena itu, ketika saya masih kecil, saya tidak berani mendekati trotoar. Dan saya melakukan hal yang benar, karena dia bukan monster biasa. Dia adalah dewa jahat yang sangat kuat yang telah ada sejak awal waktu. Bentuk aslinya adalah laba-laba raksasa, dan penampilan badut hanya untuk menarik anak-anak. Setiap 27 tahun, makhluk itu bangun dari hibernasinya untuk makan, dengan preferensi khusus pada anak-anak yang ketakutan, karena menurutnya dagingnya lebih enak rasanya. Dia melakukan ini sejak manusia ada, dan telah membunuh puluhan ribu orang. Tapi tidak ada yang menyadarinya, karena dia mampu mengubah memori seluruh populasi, membuat mereka bahkan lupa bahwa mereka kehilangan anak-anak mereka. Kekuatan psikisnya melampaui batas. Ia dapat mengambil bentuk apapun, mengubah lingkungan sepenuhnya, dan menciptakan siksaan psikologis yang paling mengerikan untukmu, seperti zombie, nenek-nenek menyeramkan, kepala laba-laba, bahkan kue Cina yang meledak menjadi kecoak berkepala bayi. Dan hampir saja aku lupa. Karena bagaimanapun, tanpa ini tidak akan seru. Ia hampir tak terkalahkan. Semakin besar rasa takut yang kau rasakan, semakin kuat ia menjadi. Jadi, bagaimana cara bertahan dari Gripshow? Ya, begitulah namanya. Dalam cerita, ada ritual rumit suku pribumi yang konon bisa mengurungnya dalam sebuah guci. Tapi sayangnya, itu tidak berhasil. Sebenarnya, kelemahannya lebih jelas dari yang terlihat. Gripshow memiliki ego yang sangat besar. Ia selalu ingin mengatasi semua tantangan, meskipun memiliki pikiran yang rapuh. Jika kau tidak menunjukkan rasa takut, ia akan mulai meragukan dirinya sendiri, kehilangan kepercayaan diri, dan ironisnya akan merasa takut padamu. Jika kau menghadapinya, menghinanya, ia akan menjadi rentan. Dan, seperti dalam film, pukulan baseball yang bagus ke kepalanya atau mencabut jantungnya bisa menjadi akhir baginya. Selain itu, kelompok yang berhasil mengalahkannya memiliki Shining, kekuatan umum dalam karya Stephen King, yang memungkinkan seseorang merasakan dan menahan kekuatan jahat. Jadi, sayangnya, jika kau bukan pahlawan yang diberkati oleh Deus Ex Machina, kemungkinan besar kau akan menjadi camilan. Teman, berkemaslah, tinggalkan kota ini, dan jangan pernah sama sekali bertemu dengan badut. Inilah akhir dari video ini tentang cara bertahan dari film horor. Episode ketiga akan segera tiba, sudah siap, jadi berlanggananlah ke saluran ini agar tidak ketinggalan apapun. Selain itu, ini memotivasi dan membuat kami senang. Coba tebak monster apa yang akan kita bahas di video berikutnya. Aku akan menyorot komentar yang berhasil menebak semuanya. Ayo teman-teman, selamat tinggal!